Indoktrinasi agama adalah cara-cara yang digunakan untuk menanamkan pemahaman agama tanpa si penerima dapat memeriksanya dengan pikiran kritis. Indoktrinasi agama ini membuat orang berpindah agama, memeluk agama tanpa tahu mengapa dia harus percaya. Persoalan debat-debat agama yang saling menyerang, saling menghakimi dengan klaim-klaim absolutnya, menurut saya adalah sumbangan daripada indoktrinasi agama yang terlihat dari respon mereka-mereka yang memeluk agama tertentu, tapi tanpa memahaminya dengan baik dan menyerang yang berbeda itu dengan kata-kata yang menghinakan yang lain atau menyerang yang berbeda itu sebagai sesat, sebagai sesuatu yang tak harus ada di bumi ini. Bahkan menurut saya, mereka yang memaki-maki nama Tuhan dari agama yang berbeda, jelas-jelas merupakan sebuah pemahaman yang salah. Karena kalau seorang yang beragama dan percaya bahwa Tuhan itu satu, maka sudah dengan demikian, maka orang itu tidak akan berani memaki Tuhan, meskipun Tuhan atau Allah itu adalah Allah yang transenden, yang tak dapat dijangkau dengan panca indera. Indoktrinasi agama juga membuat orang salah memahami agama dengan baik dan tidak memiliki kemampuan analisis daripada bagaimana mereka menggali sebuah pemahaman agama, meneliti agamanya sendiri, apalagi kemudian ketika membandingkan kepada yang lain. Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk menggali mengapa dia percaya, untuk menggali mengapa apa yang dia yakini itu benar dengan kemampuan yang dia miliki atau dengan kemampuan mengkonstruksi ajaran sebelum dia menerima agama tertentu, maka dengan demikian dia juga tidak bisa menganalisis yang lainnya. Artinya orang yang menerima atau mengalami perlakuan indoktrinasi agama dan dia akan mengalami kehilangan kemampuan kritis. Bukan hanya kemampuan kritis ketika menerima ajaran agamanya karena sifatnya indoktrinasi, tetapi juga tidak bisa menerima yang berbeda dengan agamanya. Dan bahkan yang berbeda dengan agamanya seringkali dianggap musuh, bahkan bisa menjurus kepada fanatisme buta yang kemudian menghabiskan yang lain hanya untuk mempertahankan diri sebagai yang benar. Menurut saya, debat-debat agama juga terlihat demikian. Mereka yang memaki yang lain itu jelas-jelas merupakan sebuah hasil daripada indoktrinasi agama. Dan mereka tidak pernah melihat hal-hal baik dari yang lain, hal-hal baik dari agama-agama lain. Padahal, kalau kita mau jujur, tidak ada satu agama pun yang tidak memiliki kebaikan. Saya selalu mengatakan, semua agama-agama itu memiliki nilai-nilai inklusif, nilai-nilai yang sama untuk semua agama, atau nilai-nilai bersama yang sama pada semua agama, yang sebenarnya nilai-nilai itu bisa menjadi titik pijak bersama. Kalau nilai-nilai bersama itu ada dan menjadi titik pijak bersama, bagaimana mungkin perjumpaan antar agama itu syarat dengan makian, bahkan hujatan, bahkan perkataan-perkataan sesat, bidat, dan segala penghakiman yang sebenarnya tidak patut bagi orang yang beragama. Karena itu menurut saya adalah seorang sudah sepatutnya tokoh-tokoh agama, para pendidik agama harus memahami bahwa indoktrinasi agama menurut saya adalah kejahatan. Karena menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa dia bisa menganalisis mengapa itu dia harus lakukan. Bahkan apalagi kalau indoktrinasi agama itu dilakukan dengan sebuah kekerasan, sebuah iming-iming yang lain, sebuah pemaksaan. Memang ada juga dengan bujukan-bujukan, bujuk rayu. Padahal untuk menyampaikan warta kebenaran agama tidak boleh dengan cara kekerasan, tidak boleh juga dengan bujuk rayuan. Karena itulah agama
dihargai dengan begitu baik, yaitu setiap orang boleh memilih agama dengan bebas. Jadi kebebasan beragama sebagai nyawa agama mengharuskan siapapun juga memberitakan agamanya dengan cara-cara yang benar, bukan dengan indoktrinasi, melalui paksaan ataupun bujukan, tetapi dengan sebuah cara bagaimana setiap orang bisa mengkonstruksi pengetahuan agama yang diberitahukan oleh pewarta agama itu. Pengetahuan itu tidak ditransfer, pengetahuan itu dikonstruksi. Kalau pengetahuan itu ditransfer, berarti dipaksakan masuk kepada penerima. Maka dengan demikian si penerima tidak ada kekayaan yang lain. Dia seperti anak kecil yang menerima apa saja dan kemudian mengulangi apa saja yang didengarnya. Tapi sebagai seorang dewasa, pendidikan orang dewasa tidak demikian. Maka pengetahuan agama itu harus dikonstruksi oleh setiap orang. Maka setiap orang itu kemudian mencernanya dengan baik-baik, menelitinya dengan kritis, dan kemudian juga mengambil pilihan apakah dia ingin memeluk agama yang ini atau yang itu. Dan semuanya dilakukan dengan cara kebebasan. Itulah sebabnya pemberitaan tentang berita agama itu menjadi hak setiap orang pemeluk agama, tetapi juga orang yang menerima agama, memilih agama itu juga memiliki hak. Tidak boleh dipaksakan ataupun dengan cara-cara bujuk rayuan seseorang pindah agama. Karena itu berita-berita di medsos, kalau ada tipuan-tipuan, ada usaha-usaha memanipulasi orang pindah agama, itu merupakan kejahatan. Mengapa kejahatan? Karena manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih oleh Tuhan itu, kemudian ada orang yang memanipulasinya, sehingga seseorang itu tidak bisa melaksanakan kebebasannya dengan baik. Kebebasan untuk berpendapat bukan berarti kebebasan untuk bicara apa saja. Tapi kebebasan berpendapat adalah kebebasan seseorang itu yang sudah memahami apa yang dia pahami itu, kemudian dia sampaikan sebagai sebuah pendapat. Itulah namanya kebebasan pendapat. Jadi demikian juga setiap orang yang beragama, apalagi kemudian bicara tentang agama yang lain, dia tidak berhak bicara agama yang lain tanpa mempelajari dengan baik. Dia juga tidak berhak menjelaskan agamanya sendiri kalau dia tidak belajar sendiri atau belajar dengan baik. Itulah sebabnya tokoh-tokoh agama menyeleksinya. Setiap orang yang menjadi tokoh agama, penyiar agama, itu mesti diseleksi. Meskipun ada yang mengatakan, oh sertifikasi tidak perlu. Tapi kalau sertifikasi tidak perlu, bagaimana menyeleksinya? Memang ada persoalan juga. Bukan hanya sertifikasi yang diragukan hanya menjadi sumber uang. Karena ijazah-ijazah pendidikan keagamaan juga banyak yang dimanipulasi. Dan ini kan menjadi persoalan. Belum lagi pendidikan-pendidikan yang tidak terakreditasi. Dan kemudian yang diajar oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Apalagi dengan dunia informasi yang begitu luas ini. Semua orang bisa jadi pengajar, semua orang bisa berbicara. Dan di sini butuh kemampuan kritis. Sekali lagi, indoktrinasi agama tidak layak untuk Indonesia yang mengakui dan menghormati agama-agama pada tempat yang hormat. Beritakanlah keyakinan agama, berita agama itu dengan cara-cara yang bijaksana, yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan orang lain untuk memilih atau menolak menganut agama tertentu.